Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jajang Iqbal Herlianto, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan video mengenai koneksi antar materi modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Pada bagian ini saya akan membuat kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti budaya positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah yaitu budaya positif. Budaya positif adalah kesadaran yang tumbuh dari dalam diri peserta didik, bukan paksaan. Cara penerapan disiplin yang mewujudkan dan mengajarkan anak secara bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Budaya positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan ataupun hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain, ini merupakan faktor eksternal. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya termasuk ke motivasi secara internal. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini terdapat 5 tahapan. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol, seorang guru harus bisa memposisikan diri pada posisi kontrol seorang manajer. Karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Peran guru mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kelasnya antara kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas dibuat yaitu menggunakan pertanyaan universal yang mudah diingat, difahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas kemudian dipublikasikan. Setelah disepakati secara bersama, keyakinan kelas ini ditempel atau dipublikasikan di tempat yang dapat dilihat oleh semua orang. Kemudian berikutnya budaya positif. Penerapan budaya positif di sini yaitu penerapan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari penerapan segitiga restitusi ini diharapkan akan tumbuh rasa dan sikap mandiri serta tanggung jawab dari peserta didik itu sendiri. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya yaitu pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan yang berpihak pada anak dan menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Nilai dan peran guru penggerak menunjang peran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta kolaboratif. Kemudian visi guru penggerak yaitu memperoleh sekolah yang nyaman agar semua pada berpihak pada murid dan diwujudkan dengan prakarsa perubahan melalui metode Bagja. Pemahaman konsep inti modul 1.4 yang pertama adalah disiplin positif,
kedua teori kontrol, ketiga teori motivasi, keempat hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol guru, 6 kebutuhan dasar manusia, 7 keyakinan kelas, dan ke-8 segitiga restitusi. Hal menarik dari modul 1.4 yaitu adalah dihukum oleh penghargaan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini adalah 1. Posisi kontrol yang biasa digunakan sebelumnya adalah sebagai pembuat masalah, teman atau pemantau. Setelah mempelajari modul ini bahwa posisi kontrol yang bisa digunakan adalah sebagai seorang manajer. Kemudian penyelesaian masalah dilaksanakan dengan restitusi. Pengalaman yang dialami yang berkaitan dengan penerapan konsep inti modul budaya positif, yakni penyelesaian masalah siswa dengan menggunakan langkah penyelesaian dengan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda? Saya merasa termotivasi untuk terus belajar mengaplikasikan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal apa sajakah yang sudah baik? Peserta didik sudah mulai memiliki motivasi internal untuk melaksanakan budaya positif di sekolah terkait dengan nilai kebajikan yang telah diyakini. Apa yang perlu diperbaiki, yakni posisi kontrol yang diambil bukan sebagai pembuat merasa bersalah, teman ataupun pemantau, melainkan sebagai manajer. Posisi kontrol mana yang sering dipakai? Posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang dan apa perbedaannya? Posisi kontrol yang digunakan sebelumnya adalah sebagai pembuat merasa bersalah, teman ataupun pemantau, yang mana membuat siswa merasa kecewa, merasa gagal yang bergantung pada kita sebagai seorang gurunya. Setelah mempelajari modul ini, menyadari bahwa posisi kontrol yang diambil itu hanyalah sebagai posisi manajer yang dilaksanakan dengan langkah-langkah segitiga restitusi sehingga anak akan muncul lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan yang diperbuatnya. Pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Hanya tidak seutuhnya dari tahapan segitiga restitusi yang diterapkan, yaitu hanya validasi tindakan yang salah saja. Seperti menanyakan, kamu melakukan itu tersebut pasti ada alasannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah hal-hal lain yang menuntun Anda ataupun menurut Anda itu adalah penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Yakni perlunya komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua dalam penerapan budaya positif ini agar terjalin dengan maksimal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.